Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai presentasi kami yaitu kegagalan di perusahaan Uber di bidang pariwisata. Nah, sebelum masuk kita ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Naila Putri Suri. Saya Gaida Aurelia. Saya Nia Putri Badani. Saya Adelena Naziba. Saya adalah Garis Amara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan masuk ke presentasinya di slide pertama. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang berdirinya Uber sebagai perusahaan teknologi transportasi. Nah, Uber pertama kali itu didirikan pada tahun 2008 di San Francisco oleh dua orang pendiri yaitu Travis Kalanick dan juga Garrett Camp. Nah, ide ini tuh muncul karena mereka mengalami kesulitan mencari taksi ketika berada di Paris. Dari pengalaman itu, timbullah gagasan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan penumpang dan juga pengemudi dengan cepat dan efisien. Nah, itulah awal mula lahirnya layanan pemesanan kendaraan berbasis aplikasi yang kita kenal hingga sekarang ini. Kemudian, pada tahun 2010, Uber yang saat itu bernama Uber Cab resmi diluncurkan. Perkembangannya sangat pesat hingga pada tahun 2011 namanya resmi diubah menjadi Uber. Sejak saat itu, Uber terus tumbuh menjadi salah satu perusahaan transportasi online terbesar di dunia. Nah, tidak hanya melayani kendaraan kelas premium, Uber juga memperluas layanannya untuk menjangkau masyarakat kelas menengah. Dengan dukungan investasi besar dan teknologi global, Uber berhasil melebarkan sayap ke banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia pada tahun 2014. Pada slide ini, saya akan menjelaskan jenis usaha pariwisata yang dijalankan oleh Uber. Uber ini termasuk dalam subsektor transportasi darat, khususnya layanan ride-hailing yang berbasis aplikasi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi secara cepat dan juga praktis. Kehadiran Uber sangat mendukung mobilitas wisatawan untuk berpindah antar destinasi secara mudah, efisien, dan juga terjangkau. Dengan demikian, Uber berperan sebagai penyedia layanan ground mobility yang penting dalam industri pariwisata. Baik, untuk di slide ini saya akan menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan kegagalan perusahaan, di mana yang pertama ada teori lingkungan dan juga organisasi perusahaan, di mana telah menjadi terbagi dua lingkungan, yaitu eksternal makro dan mikro, serta lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup manusia, finansial, sumber daya fisik, teknologi, serta nilai budaya organisasi. Nah, Uber mengalami konflik dengan regulasi transportasi, penolakan dari pemerintah daerah, dan lainnya. Masalah ini tuh menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap faktor eksternal. Yang kedua ada tata kelola perusahaan dan teori agensi, menjelaskan bahwa organisasi membutuhkan mekanisme tata kelola yang kuat untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Di mana di Uber ini tuh kepemimpinan awalnya sangat terpusat pada CEO, membuat fungsi pengawasan dan kontrol internal berjalan tidak optimal. Ini menyebabkan berbagai keputusan strategi diambil secara agresif. Untuk yang ketiga ada teori cara memasuki pasar internasional, menjelaskan berbagai metode memasuki pasar internasional seperti ekspor, lisensi, franchise, joint venture, investasi langsung, dan partnership. Namun Uber memilih masuk Indonesia melalui investasi langsung tanpa menggandeng mitra lokal, yang menyebabkan Uber kurang memahami struktur pasar, budaya transportasi, hingga regulasi di Indonesia. Minimnya kemitraan lokal menjadi salah satu penyebab utama mengapa Uber tidak mampu bertahan. Juga ada yang terakhir, teori kekuatan yang tidak dapat dikontrol perusahaan. Dalam teori disebutkan bahwa perusahaan internasional menghadapi kekuatan eksternal yang tidak dapat dikontrol, seperti kekuatan ekonomi, politik hukum, sosial budaya, dan teknologi. Kegagalan Uber di Indonesia itu sangat terlihat dari ketidakmampuannya mengelola kekuatan hukum dan juga politik. Karena regulasi transportasi online sering berubah dan tidak selalu menguntungkan Uber. Nah, dari sisi sosial budaya, masyarakat Indonesia lebih menerima layanan super app yang memberikan banyak fitur dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada kondisi perusahaan sebelum mengalami kegagalan, yaitu sebelum keluar dari Indonesia per tahun 2018, Uber ini berada pada posisi yang kurang kuat di pasar transportasi online, yaitu Uber hanya menguasai sekitar 8%, jauh di bawah Gojek dan Grab yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Yaitu jumlah pengemudinya juga terus bertambah, tetapi tidak secepat pesaingnya. Lalu juga pemasaran Uber ini masih cenderung mengikuti tren global, sehingga promosi dan programnya tidak semenarik kompetitor. Dari sisi kepemimpinan dan operasional, keputusan ini masih dipusatkan oleh manajemen regional, sehingga responnya terhadap perubahan regulasinya sering terlambat. Dan proses rekrutan mitranya juga
tidak seagresif pesaingnya, sehingga Uber kalah cepat dan memperluas jaringan layanannya. Nah, di slide kali ini membahas tentang analisis 4 fungsi manajemen, yaitu planning dan juga organizing di perusahaan Uber. Nah, dalam planning, bagaimana visi dan tujuan dari perusahaan Uber sendiri dan juga strategi bisnisnya. Nah, yang kedua itu ada organizing. Nah, ini tuh menjadi salah satu faktor kunci kegagalan di perusahaan Uber seperti kita menganalisis struktur organisasinya, koordinasi dari perusahaan Uber itu bagaimana, lalu bagaimana mitra dari si perusahaan Uber itu sendiri. Nah, di sini juga ada actuating dan juga controlling atau pengawasan. Di kasus Uber sendiri, dalam aspek actuating atau pelaksanaannya, ini menjadi titik lemahnya, terutama pada gaya kepemimpinannya, motivasi mitra dari pengemudinya, serta adaptasi yang dilakukan perusahaan Uber di Indonesia. Lalu juga ada controlling atau pengawasan yang kurang responsif dari perusahaan Uber. Ini juga menjadi penyebab utama tidak mampunya perusahaan tersebut mempertahankan posisinya di pasar lokal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kondisi Uber sebelum mengalami kegagalan melalui analisis SWOT. Yang pertama, dari sisi strength, Uber memiliki modal yang kuat, teknologi aplikasi yang canggih, dan reputasi global yang cukup baik. Hal ini mendukung citra layanan mereka sebagai transportasi modern dan praktis. Lalu yang kedua, pada bagian weakness, Uber mengalami beberapa kelemahan internal seperti konflik dengan pengemudi, masalah hukum, serta regulasi lokal yang tidak selalu sesuai dengan model bisnisnya. Faktor-faktor ini sering menghambat operasional mereka di berbagai negara. Lalu yang selanjutnya untuk opportunities, Uber sebenarnya memiliki peluang besar karena tingginya penggunaan smartphone dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi online. Kondisi ini seharusnya bisa menjadi dasar ekspansi pasar. Namun pada sisi threats, Uber mengalami persaingan ketat dari pesaing lokal seperti Grab dan Gojek. Selain itu, aturan pemerintah yang semakin ketat serta penolakan dari transportasi konvensional juga menjadi ancaman yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis PESTEL untuk melihat faktor eksternal yang mempengaruhi Uber. Dari aspek politikal, Uber sangat terdampak oleh aturan pemerintah yang sering berubah. Perubahan regulasi ini mempengaruhi izin operasi dan penentuan tarif. Lalu dari sisi ekonomi, Uber menghadapi persaingan harga yang tinggi sehingga pendapatannya tidak stabil. Perang tarif membuat biaya operasional meningkat. Lalu untuk faktor sosial, layanan transportasi online memang mendapat dukungan masyarakat, namun tetap terjadi konflik dengan transportasi konvensional yang menolak kehadirannya. Dan pada aspek teknologikal, Uber unggul dalam penggunaan teknologi, tetapi pesaing lokal mampu beradaptasi lebih cepat dengan kebutuhan pasar Indonesia. Dan selanjutnya ada faktor environmental menunjukkan bahwa layanan transportasi online berpotensi menambah kemacetan jika tidak diatur dengan baik. Dan yang terakhir dari sisi legal, regulasi untuk transportasi online pada saat itu masih belum jelas, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian bagi Uber dalam menghadapi operasionalnya. Nah, pada slide ini terlihat struktur organisasi Uber yang berbentuk holding multinasional sehingga perusahaan bisa beroperasi di banyak negara secara efisien. Uber Technologies Inc. menjadi pusat pengambilan keputusan global, mulai dari strategi, teknologi, hingga standar layanan. Struktur ini kemudian didukung oleh beberapa entitas penting seperti Uber Technologies Inc. di Bermuda yang mengelola hak kekayaan intelektual dan royalti global. Ada juga Uber BV di Belanda yang menangani administrasi dan transaksi internasional, serta ada Racer Operation BV yang mengatur kontrak serta pembayaran pengemudi di berbagai negara.
Setiap negara lokal subsidiaris bertanggung jawab pada operasional lokal sesuai dengan regulasi, sementara para driver atau mitra pengemudi menjadi pelaksana layanan transportasi di lapangan. Dengan struktur ini, setiap bagian memiliki tugas yang jelas namun tetap terkoordinasi secara terpusat sehingga layanan Uber dapat berjalan secara global. Untuk di slide ini, saya akan menjelaskan apa faktor atau kunci yang paling berpengaruh terhadap kegagalan. Nah, faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kegagalan Uber di Indonesia adalah ketidakmampuan perusahaan menyesuaikan model bisnis dan operasionalnya dengan regulasi serta dinamika pasar lokal tersebut. Nah, Uber menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaksesuaian dengan aturan pemerintah, konflik dengan transportasi konvensional, serta berbagai tekanan hukum yang menghambat kegiatan operasional tersebut. Selain itu, pesaing yang sangat kuat dari perusahaan lokal yang lebih memahami kebutuhan masyarakat Indonesia membuat posisi Uber semakin melemah. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan Uber sulit mempertahankan performanya dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan operasional di Indonesia. Nah, dari analisis kami mengenai kegagalan perusahaan Uber di Indonesia, kami dapat menyimpulkan adanya faktor utama kegagalan Uber di Indonesia itu terletak pada lemahnya fungsi manajemen inti seperti planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, selain itu adanya sentralisasi pada struktur organisasi. Itu dapat menghambat fleksibilitas tim lokal untuk berinovasi sesuai kebutuhan pasar. Nah, ada juga kepemimpinan yang sangat kurang adaptif, serta rendahnya perhatian Uber ini pada motivasi pengemudinya sehingga memperparah kondisi operasionalnya. Lalu ada juga minimnya pengawasan serta evaluasi terhadap dinamika pasar yang membuat respon Uber terhadap pesaing itu menjadi sangat lambat. Nah, dengan adanya aspek kelemahan ini itu berakibat sangat fatal pada perusahaan Uber sendiri. Akibatnya itu perusahaan Uber gagal memahami budaya lokal dan juga kalah bersaing dengan kompetitor layanan ojek lainnya seperti Grab dan juga Gojek. Selanjutnya, saya akan membahas tentang inti dari kegagalan perusahaan Uber. Yang pertama, ada pemerintah menerapkan tarif yang membuat Uber tidak bisa mempertahankan harga murahnya. Yang kedua, ada pembatasan kendaraan. Yang ketiga, regulasi ini mengganggu mode bisnis inti Uber. Yang kedua, Jakarta penuh transportasi murah seperti KRL Transjakarta yang harganya relatif lebih murah dibandingkan Uber yang membuat masyarakat milih mode yang terjangkau. Yang ketiga, ada kesalahan membaca kebutuhan pasar lokal, yaitu banyak pengemudi mengalami kesulitan menggunakan smartphone pada aplikasi Uber sangat bergantung pada teknologi. Lalu di sisi konsumen, Uber masih menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran utama yang kurang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Lalu Uber juga terlambat menyediakan pembayaran tunai. Baik, di sini di slide ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang 3 rekomendasi yang sudah saya taruh untuk mahasiswa dan juga pelaku industri. Nah, yang pertama ini ada pahami dan patuhi dahulu terhadap regulasi pemerintah di mana Uber gagal di Indonesia karena tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan peraturan pemerintah mengenai transportasi online. Nah, mahasiswa maupun pelaku industri dapat belajar bahwa sebelum memulai usaha, terutama usaha yang berkaitan dengan publik, itu tuh bisa mempelajari dahulu tentang regulasi yang berlaku. Untuk yang kedua yaitu adalah analisis kompetitor sejak awal membangun usaha, di mana kegagalan Uber adalah kurangnya perhatian terhadap kekuatan kompetitor lokal. Nah, pelaku industri dan juga mahasiswa perlu melakukan kajian pasar yang detail sebelum mengambil keputusan strategi apapun. Nah, untuk yang ketiga itu jangan mengabaikan dinamika pasar lokal dan juga infrastrukturnya karena pelaku industri dan juga mahasiswa perlu melakukan evaluasi mendalam mengenai kondisi wilayah, daya beli masyarakat, serta alternatif lainnya yang sudah lebih kuat posisinya. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami paparkan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kendala atau kesalahan lainnya. Terima kasih.